Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Zainal Salbahia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis bank. Tapi di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang tentunya nantinya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis bank juga nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu disimak ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa aja sih jenis-jenis bank, di sini kita harus mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan bank. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan bank itu? Nah, jadi bank itu didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang dimana bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya, yang dimana gunanya untuk meningkatkan taraf rakyat hidup orang banyak. Video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya, kemudian berdasarkan badan hukumnya, kemudian berdasarkan pendirian dan kepemilikannya, dan juga berdasarkan target pasarnya. Jadi jangan lupa untuk selalu disimak ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis bank berdasarkan usahanya. Nah, jadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada bank tabungan, kemudian ada bank pembangunan, dan juga ada bank ekspor dan impor. Tapi setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka bank berdasarkan jenis kegiatan usahanya hanya dibagi menjadi 2 macam saja, yaitu ada bank umum dan juga ada bank pengkreditan rakyat. Jadi, bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimana bank umum adalah bank yang dimana kegiatannya dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan kegiatannya melalui lalu lintas pembayaran. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh bank umum? Yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah dari nasabahnya. Kemudian yang kelima adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, atau dengan kata lain melalui transfer. Kemudian yang keenam, yaitu adalah menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, kemudian dengan wesel tunjuk, cek, ataupun sarana lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kemudian yang ke-8 yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau yang biasa disebut dengan safe deposit box. Kemudian yang ke-9 lakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kemudian yang ke-10 yaitu melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kegiatan anjak hutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Selanjutnya, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, kemudian ada modul ventura dan juga perusahaan efek. Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum tersebut, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum, yaitu yang pertama adalah melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Kemudian yang kedua adalah melakukan usaha perasuransian. Kemudian yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah diuraikan pada yang telah tadi saya jelaskan. Kita membahas bank umum, selanjutnya kita akan membahas mengenai bank pengkreditan rakyat. Sebenarnya di sini untuk bank pengkreditan rakyat itu hampir sama dengan bank umum, yaitu sama-sama dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Hanya yang membedakan pada bank pengkreditan rakyat ini adalah tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tuh, kalau tadi kan pada bank umum itu melakukan jasa pembayarannya. Nah, kalau di bank pengkreditan rakyat ini tidak melakukan jasa pembayaran. Nah, kemudian di sini ada apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh bank pengkreditan rakyat? Yuk kita simak. Nah, untuk kegiatan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang keempat adalah menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian deposito berjangka atau pada tabungan bank lainnya. Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank pengkreditan rakyat tersebut, ada juga nih teman-teman kegiatan yang merupakan larangan bagi bank pengkreditan rakyat, yaitu yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima adalah melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya, kemudian di sini kita akan membahas mengenai jenis bank berdasarkan badan usahanya. Nah, jadi badan usaha itu merupakan bentuk simpanan yang wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank pengkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud untuk diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank pengkreditan rakyat, maka suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Nah, persyaratannya itu mengenai 1. Susunan organisasi dan permodalan, kemudian permodalan, kemudian ada kepemilikan, kemudian ada keahlian di bidang perbankan, dan juga ada kelayakan rencana kerja. Selanjutnya yaitu ada juga badan hukum yang berdasarkan bank umum dan juga ada berdasarkan bank pengkreditan rakyat. Nah, yang pertama yaitu ada badan hukum suatu bank umum, yaitu dapat meliputi yang pertama ada perseroan terbatas, kemudian yang kedua ada koperasi, dan yang ketiga ada perusahaan daerah. Nah, sedangkan badan hukum bank pengkreditan rakyat itu berupa yang pertama ada perusahaan daerah, kemudian yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada perseroan terbatas, dan yang keempat ada bentuk lain yang dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Teman, untuk pemaparan materi mengenai jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dan juga badan usahanya selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yang pastinya akan membahas mengenai jenis bank lebih lanjut lagi nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu disimak dan juga selalu ditonton ya. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya. Yang pertama ada bank umum. Nah, pendirian bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari direksi bank oleh yang pertama warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing
dan atau badan hukum dari negara asing secara kemitraan. Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi-tingginya, yaitu sebesar 99% dari modal disetor bank. Nah, untuk pemberian izin kepada bank umum itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama ada persetujuan prinsip dan yang kedua ada persetujuan izin usaha. Kepemilikan bank umum. Nah, kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Nah, modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah. Sedangkan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal, penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang. Yang pertama, berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia. Yang kedua, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Yang dapat menjadi pemilik bank yaitu pihak-pihak yang pertama ada tidak termasuk dalam orang yang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian atau penambahan pemilik bank wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan. Nah, yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau dapat disingkat dengan BPR. Nah, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Nah, perubahan kepemilikan ini terutama karena Bank Umum dan BPR yang bentuk hukumnya perseroan terbatas dapat menerbitkan saham meskipun hanya saham atas nama. Jenis bank atas dasar target pasarnya. Nah, secara umum jenis bank ini dapat digolongkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Nah, meskipun pengertian dari kata kecil atau retail adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada 20 miliar rupiah. Nah, yang kedua ada corporate bank. Nah, bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Meskipun namanya adalah bank korporat atau corporate bank, tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Nah, pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diharapkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada retail corporate bank. Nah, bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail, juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam.
Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Nah, hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melakukan program pemerintah tertentu.